Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arum Dwi Ahnia, Safira Febriana, dan Sri Mulyani. Kami ingin memaparkan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi mengenai tanggapan terhadap kasus-kasus yang terjadi di ruang kelas. Berikut penjelasannya. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, atau tanpa melihat urutan atau langkah pekerjaan? Menurut kelompok saya, peserta didik mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua karena langkah-langkah yang diajarkan sebagai seorang guru sudah sangat jelas sehingga peserta didik mampu memahami dan mengerti tentang materi yang diajarkan. Selain itu, hal tersebut terjadi karena soal-soal tersebut sudah terbiasa peserta didik kerjakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, metode dapat diterapkan ketika awal pembelajaran atau ketika peserta didik belum mengetahui materi. Guru bisa dengan membuat lembar kerja disertai dengan cara pengerjaannya, yakni dari langkah per langkah yang dapat membimbing siswa dalam melakukan pemahaman dalam materi tersebut. Teori yang berkaitan menurut kelompok kami yaitu teori behavioristik, karena dalam teori ini ditandai dengan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus-respon dalam pembentukan kebiasaan berupa latihan soal dan pengulangan. Pemberian stimulus di sini berupa urutan langkah mengerjakan diikuti oleh respon peserta didik yang mana mengerjakan soal dan dikuatkan dengan latihan. Dengan pengkondisian lingkungan tersebut, maka perubahan perilaku peserta didik terbentuk berupa mampu mengerjakan soal tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Baik, saya akan melanjutkan kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kami, yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didiknya paham dengan konsep berhitung sesuai dengan tahapan perkembangan usia, yaitu dengan menggunakan alat bantu atau alat peraga ataupun media pembelajaran yang dapat menjembatani antara konsep abstrak ke dalam wujud konkret. Karena rata-rata usia peserta didik kelas 1 SD berumur 7 tahun. Berdasarkan teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, umur 7 tahun masuk ke dalam tahap operasional konkret. Pada tahapan ini, peserta didik belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika yang abstrak, sehingga perlu benda-benda konkret untuk memudahkan mereka memahami materi. Benda yang ada di sekitar peserta didik seperti buku, pensil, pulpen, maupun lainnya yang biasanya digunakan dalam belajar dapat sebagai media yang digunakan untuk memudahkan peserta didik belajar menghitung karena peserta didik dapat mempraktekannya secara langsung. Selain media, Rina dapat merancang pembelajaran yang menyenangkan dan menarik seperti menggunakan permainan,
dalam pembelajaran berhitung, sehingga pembelajaran matematika menjadi tidak sulit dan pemahaman serta minat peserta didik menjadi meningkat. Jadi semakin konkret, semakin cepat pula peserta didik dapat memahami materi. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kami menyarankan untuk penggunaan alat bantu atau media pembelajaran dengan benda konkret, yaitu berdasarkan teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Karena pada usia tersebut, peserta didik belum dapat berpikir secara abstrak, sehingga mereka masih terikat dengan objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indera. Materi berhitung juga merupakan salah satu materi yang bersifat abstrak. Selanjutnya, kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta didik kelas 1 SD yaitu mendapatkan pengalaman secara langsung dengan memanipulasi objek-objek konkret. Selain itu, penggunaan benda konkret untuk menanamkan konsep berhitung dengan praktik secara langsung sesuai dengan teori pembelajaran konstruktivisme. Karena dengan pembelajaran tersebut, peserta didik dapat membentuk atau mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Oleh karena itu, penggunaan alat bantu atau media pembelajaran dapat memudahkan peserta didik memahami materi tersebut. Baik, selanjutnya untuk kasus yang ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Sri Mulyani. Dilanjutkan dengan kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Ya, menurut kami, apa yang dilakukan Made sudah benar. Made melakukan hal itu dengan melihat pertimbangan latar belakang dari setiap peserta didiknya. Sebagai seorang pendidik, Made berusaha untuk mencari cara agar peserta didiknya lebih mudah untuk memahami pelajaran yang dijelaskan. Lalu, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pada kasus ini, Made menerapkan prinsip konteks budaya dan lingkungan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Teori yang digunakan yaitu teori belajar konstruktivisme, di mana anak-anak belajar melalui pengalaman dan pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.